membuat adonan mentah gelang kaca, kita membutuhkan pasir silika, soda, dan pecahan kaca. Soda dipakai untuk membantu menurunkan titik leleh kaca, sehingga tidak terlalu cair dan mudah dibentuk. Nah, setelah dicampur, bahan-bahannya lanjut masuk ke dalam tungku raksasa ini. Suhu di dalam tungku mencapai 1200 derajat Celcius loh. Lanjut, kaca yang sudah meleleh akan dibentuk dengan cara digulung-gulung gini. Kemudian dipukul-pukul untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Proses ini harus berlangsung cepat ya, karena kalau terlalu lama kacanya bakal mengeras. Kalau sudah, gelang-gelang kaca ini akan disusun dan disatukan kembali. Caranya dengan dipanaskan lagi. Meski semua prosesnya masih manual, tiap harinya produksi pabrik ini bisa mencapai 1 juta gelang loh. Beuh. Sebelum dikemas, gelang-gelang kacanya harus disortir dulu ya. Caranya dengan mendentingkan gelang ke batu. Kalau bunyinya tidak nyaring, artinya gelangnya cacat atau retak. Gak cuma sekedar aksesoris, masyarakat India percaya dentingan atau suara yang dihasilkan gelang kaca yang mereka pakai dapat melancarkan peredaran darah dan menghilangkan energi negatif. Gelang-gelang kaca ini diproduksi di Firozabad, India sejak abad ke-17 loh. Masih ada banyak nih karya seni indah khas India yang dibuat secara turun-temurun. Semuanya bakal Unyil bahas dalam episode hari ini. Yuk kita kemon. Namaste, wisata ke India tapi nggak nyicipin street foodnya. Beuh, rugi banget tuh. Karena negara ini dikenal sebagai Ayami Country. Di sini semuanya ada, mulai dari yang manis, asin, pedas, yang berkuah, sampai yang digoreng kering. Yang pasti semuanya punya cita rasa bumbu dan rempah tajam khas India. Seperti sandwich dengan selai berwarna hijau ini nih. Vegetable sandwich alias roti lapis sayuran ini merupakan salah satu jajanan favorit di kota Chennai. Tuh, yang beli rame banget kan? Terbuat dari roti tawar yang dilapisi dengan selai, dengan tomat, bawang, serta timun sebagai isiannya. Pokoknya seger banget deh. Harganya murah meriah loh, cuma 5 ribuan rupiah. Yang bikin spesial ya selai hijaunya. Namanya green chutney alias selai daun ketumbar. Salah satu selai khas India tuh. Nah, buat pecinta es krim bisa nih mencicipi kulfi. Es krim lezat khas negara India yang sudah dibuat sejak abad ke-16 pada masa Kekaisaran Mughal. Dulu kulfi cuma boleh dimakan sama golongan bangsawan dan raja-raja aja loh. Kulfi disajikan dalam cangkir tertutup. Kalau sekarang siapapun bisa menikmatinya kapan saja dan di mana saja karena sudah tersedia kulfi dalam kemasan praktis. Kulfi khas India ini dibuat dari susu kerbau. Itulah kenapa tekstur kulfi lebih padat dan creamy dibanding es krim biasa. Nah, sebelum mulai bikin kulfi, kita peras susu kerbaunya dulu yuk. Di kota Pune yang berjarak 3 jam dari Mumbai, ada nih peternakan kerbaunya. Lebih dari setengah populasi kerbau dunia ada di India loh. Ada beberapa jenis kerbau yang diperah di sini. Ada kerbau hitam biasa, ada juga kerbau murah India. Bukan murah harganya ya, tapi jenis kerbaunya murah. Susu kerbau lebih putih daripada susu sapi dan lebih kental juga. Soalnya kandungan lemaknya lebih tinggi daripada susu sapi. Susu kerbau akan direbus selama 8 jam. Harus terus diaduk ya, biar nggak gosong. Setelah diproses 8 jam, begini nih bentuknya. Warnanya berubah menjadi oranye. Baru deh kita bisa tambahkan gula pasir, bubuk aneka kacang, seperti almond, mete, dan pistachio. Tabur pelan-pelan ya, biar rata. Biar makin mantap, tambahkan saffron, rempah termahal di dunia yang kaya khasiat. Makanya
kulfinya jadi lebih creamy gitu deh. Di sini ada 30 macam varian kulfinya loh. Harganya juga bervariasi, mulai dari 5.000 sampai 20.000 rupiah. Wih, sudah murah, sehat lagi. Karena dibuat dari susu kerbau, kandungan kolesterolnya lebih rendah dari susu sapi. Kalau kandungan protein, kalsium, dan lemaknya sudah pasti baik untuk tubuh deh. Mantap! Selain dibuat jadi es krim, di India susu kerbau juga diolah jadi snack loh. Kayak di toko ini nih, banyak banget macam olahan susunya. Mulai dari yang asin sampai yang manis. Panar pakoda ini adalah tahu yang dibuat dari susu. Kalau yang ini jalebi, berbahan dasar tepung dan susu yang digoreng. Ini bukan digoreng pakai minyak jelantah ya. Tapi pakai sirup gula panas. Adonan jalebinya direndam di larutan ini sampai warnanya kekuningan. Baru setelah itu digoreng dengan minyak panas sebentar, biar ekstra renyah. Kecintaan orang India sama susu ini berasal dari kebiasaan mereka yang tidak memakan daging alias vegetarian. Jadi selain diminum, mereka juga mengolah susu untuk dijadikan asupan protein. Sekarang lanjut panen anggur yuk. Perkebunan ini ada di kota Pune, India. India adalah salah satu negara penghasil buah terbesar di dunia loh. Salah satu buah andalan India, ya buah anggur hijau tanpa biji ini. Jenisnya anggur Super Sonaka. Selama masa panen, perkebunan anggur seluas 10 hektar ini bisa menghasilkan sampai 40 ton anggur loh. Mantap! Anggur-anggur ini akan diekspor ke negara-negara di Asia dan Eropa, termasuk Indonesia. Nah, sekarang kita olah anggurnya yuk, dibuat jadi selai. Anggur tinggal dihaluskan bersama gula pasir. Kemudian masak sampai kadar airnya berkurang. Jangan lupa tambahkan perasan jeruk lemon, biar semakin segar. Jadi deh, selai anggur ini bisa dinikmati bersama roti atau chapati. Makanan khas India yang terbuat dari tepung gandum, air, dan garam. Tuh, kayak gitu bikinnya. Di India, chapati disebut juga roti. Chapati yang sudah ditos tinggal dioles selai anggur deh. Swadis. Kalau kata orang India, alias enak banget. Anggur hijau gini bagus buat penderita asma loh, karena bisa meningkatkan kadar air pada paru-paru. Kandungan nutrisi pada anggur hijau juga bisa mencegah kepikunan. Mantap! Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita Den di Taj Mahal. Aduh, Taj Mahal Pak Oga, bukan tas. Kan belum sah Pak kalau udah ke India, tapi belum ke tempat ini. Nyari tahu gejrot yuk Den, Oga lapar nih. Memangnya di Taman Mini apa? Katanya kita mau cari oleh-oleh. Jadi nggak nih? Oh iya, ayo deh Den. Pak Oga nggak sabar pengen belanja. Tapi oleh-olehnya harus yang khas India ya Den ya. Jangan ajak Pak Oga ke tempat sarung. Pastinya dong Pak, oleh-oleh yang satu ini cuma ada di India Pak. Yuk kita kemon. Kelar jajan street food, lanjut eksplor cantiknya India yuk. Kita intip indahnya bangunan bersejarah, Taj Mahal di kota Agra. Gak cuma kisah di balik pembuatannya, keindahan inlay marble, kerajinan marmer khas India yang menghiasi dinding, langit-langit, dan ubin Taj Mahal juga sangat memesona. Estetik banget kalau kata anak zaman now. Kesenian inlay marble ini memakai marmer putih sebagai kanvas dan potongan batu alam sebagai hiasannya. Inlay marble merupakan kesenian kuno India yang keterampilannya diwariskan secara turun-temurun. Nah, bapak-bapak pekerja ini adalah keturunan langsung dari para pekerja yang turut serta dalam pembangunan Taj Mahal pada abad ke-17. Untuk membuat kerajinan marmer, pertama batu-batu alam dipecah menjadi kecil-kecil dengan alat ini. Dibentuk sesuai kebutuhan kita. Batu alam yang dipakai bisa jenis lapis lazuli dan malasit, tergantung kebutuhan warnanya.
Nah, kalau sudah dibentuk, hasilnya disusun di atas marmer putih, jadi sebuah desain. Nggak langsung ditempel ya, batu marmernya harus kita gambar dulu nih, sesuai desain yang mau dibuat. Baru kemudian diukir beberapa milimeter. Nah, nanti batu-batu alam kita tanam di sini deh. Yap, semua proses dikerjakan secara manual alias handmade. Waktu pengerjaannya bisa 5-7 minggu loh. Nah, ini tahap tersulitnya nih. Potongan-potongan kecil batu alam tadi kita susun di marmer yang sudah diukir. Sebelumnya kita lapisi dengan lem khusus dulu ya, biar nggak lepas. Tuh lihat, menyusun batunya satu persatu loh. Padahal jumlah potongan batunya bisa mencapai ribuan. Kalau sudah, tinggal kita poles deh, biar mulus dan mengkilap. Inlay marble ini bisa menjadi hiasan meja, piring, sampai hiasan dinding. Harganya mulai dari 100.000 sampai ratusan juta rupiah. Wah, bener nih kata omnya. Pasti asli nih. Den, lagi nyenterin apaan? Kayak orang ronda aja. Oh, ini Pak, lagi ngetes. Kata omnya, kalau marble bagus itu, dia nggak akan tembus cahaya kalau disenterin. Masa Den? Coba dong Den, Pak Oga penasaran. Boleh kok Pak. Nih, aduh, silau nih Pak. Pak Oga gimana sih? Yang disenterin itu tuh. Memangnya mata unyil dari marble apa? Maaf deh Den, Pak Oga nggak sengaja. Berwisata gak afdol dong kalau nggak belanja oleh-oleh. Ke India, oleh-oleh kain sari bisa menjadi pilihan nih. Di India, busana tradisional ini gak cuma dipakai untuk kebutuhan syuting atau hari-hari tertentu saja. Kain sari justru jadi pakaian sehari-hari. Nah, di kota Surat, di negara bagian Gujarat, ada nih pusat industri tekstil terbesar di India. Proses pertama pembuatan kain sari adalah dengan menggulung serat-serat benang nilon. Pakai mesin penggulung ini. Ada 400 gulungan benang nilon yang dipintal pakai mesin sampai menjadi satu gulungan besar. Oh iya, selain benang nilon, ada juga kok sari yang terbuat dari katun dan sutra. Sekarang kita lanjut ke proses tenun nih. Selain cara tradisional, proses pembuatan sari juga ada yang menggunakan mesin dengan sistem komputerisasi. Seperti ini nih, desain yang akan dibuat sudah diprogram ke dalam mesin tenun otomatis. Setelah itu, mesin akan bekerja membentuk kain sesuai desain yang diinginkan. Satu mesin ini mampu menghasilkan 50 meter kain setiap harinya loh. Jauh lebih cepat dibanding alat tenun manual. Nah, ini adalah bagian quality control yang tugasnya memastikan gak ada bagian kain yang robek, bolong, atau jahitannya kurang rapi. Oke sip, kain sarinya tinggal dilipat deh. Wah, panjang banget ya sarinya. Untuk menambah kesan cantik dan elegan kain sari, biasanya orang India menambahkan sulaman zardosi nih. Zardosi adalah teknik sulam yang sudah dikenal sejak abad ke-17. Pada masa itu benang sulam yang digunakan benar-benar dari kawat perak dan emas murni. Saking mewahnya, pakaian dari sulaman ini sampai disebut pakaian para dewa. Langkah pertama membuat zardosi adalah dengan menyiapkan desain bordirannya di kertas cetak ini. Desainnya bisa macam-macam, ada yang pola bunga atau binatang. Kalau sudah, desain tinggal dicetak di atas kain pakai kapur. Nah, dari sini nih, perajin zardosi bisa mulai bekerja. Caranya dengan menelusuri dulu desain yang telah dicetak tadi. Melihat kerumitan prosesnya, Unyil nggak heran deh kalau hasil karya om-om ini dihargai mulai dari puluhan juta. Nah, buat teman-teman di rumah yang mau coba memakai sari tapi nggak mau ribet, tenang deh, sekarang sudah ada kok kain sari ready to wear. Ada lagi nih oleh-oleh wajib dari India. Apalagi kalau bukan pasmina buatan Kashmir yang sangat tersohor akan keindahan dan kelembutannya. Pasmina ini terbuat dari wool
yang berasal dari kambing Kapraharkas yang hidup di kaki gunung Himalaya. Kira-kira di ketinggian 4000 meter. Di sana suhunya bisa sampai minus 20 derajat Celcius. Makanya bulu kambingnya tebal dan super halus. Nah, karena halus banget, proses pengambilan wolnya cukup dengan disisir. Gak perlu dicukur seperti wol-wol lain. Konon, wol yang dihasilkan kambing ini bisa 6 kali lebih halus daripada rambut manusia loh. Keren! Setelah dipintal jadi benang, wol siap ditenun jadi kain deh. Prosesnya masih mempertahankan cara tradisional loh. Jadi benar-benar handmade alias karya tangan berseni tinggi. Untuk bikin satu pasmina bisa sampai 2 atau 3 minggu. Nah, sekarang kita buat motifnya dengan benang sutra ini. Di sini usaha membuat pasmina biasanya dikerjakan satu keluarga selama turun-temurun. Dan pembagian tugasnya cukup jelas. Kaum wanita bertugas memintal wol menjadi benang. Sedangkan yang laki-laki kebagian menenun dan merajut pasminanya. Nah, kita mengenal sejarah pasmina dulu yuk. Nama pasmina berasal dari kata pasem, bahasa Persia yang berarti serat wol. Terkenal mewah, dulu pasmina dijadikan sebagai salah satu mahar bagi perempuan yang akan menikah untuk menunjukkan status sosial di kalangan penduduk. Sekarang pun harga pasmina ini masih bersaing kok. Yang paling murah saja dijual sampai jutaan rupiah. Pokoknya semakin berkualitas wolnya dan rumit motifnya bakal makin mahal juga harganya. Oh iya, kalau mau beli jangan sampai tertipu ya. Karena ada juga pasmina dengan wol dan sutra sintetis. Untuk membedakannya gampang kok. Cara pertama, kain pasminanya harus lolos dari uji cincin. Karena sangat halus, pasmina yang asli pasti nggak akan sulit buat menerobos cincin kayak gini. Semua bagian akan melewati cincin dengan mudah. Cara kedua adalah dengan membakar sedikit bagian kain. Jika sisa bakaran menjadi abu dan tercium seperti rambut terbakar, bisa dipastikan kalau itu terbuat dari wol asli dan bukan sintetis. Yuk kita kemon! India bukan cuma tentang Bollywood, kuliner enak, dan warisan budaya kuno saja loh. India juga gencar berinovasi dalam bidang teknologi. Seperti mengembangkan kendaraan otomatis kayak gini. Ada mobil yang bisa nyetir sendiri, sudah dilengkapi dengan sensor di setiap sudutnya juga. Jadi nggak bakal nabrak. Dengan sistem radar, mobil bisa menangkap sinyal perintah yang diprogram via komputer. Tinggal kita masukkan mau parkir di mana, lewat jalur mana, dan sebagainya. Ada juga mobil yang bisa disuruh parkir sendiri lewat aplikasi handphone. Kalau lupa parkir di mana, mobilnya tinggal kita panggil saja. Keren ya? Terus ada shuttle bus yang sudah dilengkapi dengan beberapa sistem sensor canggih. Mulai dari laser sensor, sensor kamera, dan sensor GPS. Jadi bakal otomatis berhenti kalau ada halangan di depannya. Aman banget deh. Shuttle ini pakai tenaga listrik loh. Sekali isi bisa buat jalan sejauh 100 km. Kalau di Indonesia mirip jarak dari Jakarta ke Purwakarta. Terus kecepatannya maksimal sekitar 40 km per jam. Wih, kalau teknologinya sekeren ini gak heran deh. Tahun 2035 India diprediksi bakal jadi pusat inovasi teknologi dunia. Oke deh, itu dia akhir virtual traveling kita ke India. Jangan lupa dicatat tuh destinasinya. Siapa tahu liburan akhir tahunnya bakal dihabiskan di negara Barata ini. Selamat menyambut weekend. Dadah!